Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar nih kalian semua? Alhamdulillah, Ibu berharap kalian di sana tetap sehat walafiat ya, tetap baik-baik saja walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini kalian harus tetap semangat untuk belajar walaupun belajar di rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu mau perkenalan terlebih dahulu ya. Pasti kalian belum pada tahu Ibu ini siapa. Perkenalkan, nama Ibu Nurmila Yusnita, bisa dipanggil Bu Mila. Asal Ibu dari Pati. Nah, Ibu di sini sebagai mahasiswa PPL dari PGSD Unisula. Alhamdulillah Ibu pada kesempatan kali ini mendapatkan kelas 3. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita belajar di subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dan di pembelajaran 1. Nah, anak-anak, siapa yang penasaran di pembelajaran 1 ini kita belajar apa? Pasti semua penasaran kan? Yuk kita langsung belajar bersama-sama bersama Bu Mila. Di sini ada Dayu, dia sedang membawa buku. Nah, Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Siapa yang penasaran isi dongeng yang dimiliki oleh Dayu? Nah, kita simak bersama-sama ya anak-anak. Di sini judul dongengnya adalah Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" Jawab sang anak laki-laki itu. "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama-sama sampai tua. "Aku tak bisa memberikan apa-apa." Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Dongeng ini diambil dari www.rumahdongeng.com. Nah, anak-anak, dari dongeng ini kita bisa tahu bahwa pohon apel sangat tulus kepada sang anak laki-laki tersebut.
Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita sedang menolong orang lain, kita harus menolongnya dengan tulus. Kita harus menolongnya dengan ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan ya anak-anak. Karena itu adalah perbuatan yang terpuji yang bisa kita contoh di kehidupan keseharian kita. Selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan. Kita bisa menjawabnya bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama, siapa teman pohon apel? Siapa tadi? Iya, betul. Anak laki-laki. Yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Pohon apel merasa bahagia, merasa senang, Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Nah, pohon apel memberikan dahannya untuk membangun rumah anak laki-laki dan membiarkan anak laki-laki bersandar di pohonnya untuk beristirahat tadi. Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Nah, karena anak laki-laki lama tak kembali bermain dengan pohon. Nah, adik-adik, kita harus tahu dongeng itu adalah cerita yang berupa hayalan. Di sini juga berupa hayalan loh anak-anak, karena sebenarnya pohon apel itu tidak bisa berbicara. Tetapi dalam dongeng ini pohon apel bisa berbicara dengan anak laki-laki. Jadi, dongeng itu cerita berdasarkan hayalan penulisnya. Kita lanjut. Di sini sudah ada gambar Dayu sedang memungut daun pohon yang jatuh. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain lagi. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering, di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, di sini sudah ada gambar 35, di dalam kotak kering ini sudah ada daun dan 15. Di sini kita jumlahkan. Dayu menghitung semua daun kering. Kita jumlahkan ya anak-anak. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Nah, selanjutnya Dayu ingin tahu jika posisi itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Sekarang kita tukar jumlah tempatnya ya. Di sini ada 15 kotak daun kering dan 35 daun kering. Sekarang kita jumlahkan lagi. Ya, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata hasilnya sama loh anak-anak, yaitu 50 helai daun. Jadi di sini berlaku sifat pertukaran. Pertukaran itu ditukar tempatnya, tetapi hasilnya tetap sama seperti ini tadi. Nah, kita jelaskan tadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. Dan 15 tambah 35 sama dengan 50, sama. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 tambah 35. Ini menggunakan sifat pertukaran. Kita bisa coba pada penjumlahan lain loh anak-anak. Di sini ada 503 ditambah 225 sama dengan 728. Jika kita balik, 225 ditambah 503 sama dengan 728, sama. Jadi 503 ditambah 225 sama dengan 225 ditambah 503, sama anak-anak.
jadi hanya ditukar tempatnya saja ya. Nah, selanjutnya untuk tugasnya, ini ada contoh soal, atau kalian bisa buka buku LKS kalian halaman 7 sampai 8. Ini soalnya sama di LKS, sama seperti ini. Kalian kerjakan di buku tugas, kemudian difoto. Kalau sudah dikerjakan, difoto, kemudian dikirimkan ke WA Ibu Mila ya. Ini sudah Ibu cantumkan nomornya. Jangan lupa dikerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan selalu memakai hand sanitizer. Jangan lupa tetap semangat dan belajar terus, harus tetap belajar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.